Yang kedua saudara IAA selaku staf khusus. Seluruh swasta yang tercegah. Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyelidikan 2 tersangka. Terkait penahanan nanti kami akan update tentu secepatnya karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif. Mas, penetapannya itu sejak kapan ya? Penetapan tersangka dilakukan hari kemarin, Kamis 8 Januari 2026. Pak, berarti secara resmi Pak Yapo sudah dijadikan tersangka dan ada yang bilang katanya sudah mengarah ke sini, Pak? Mengarah ke sini. Ya, untuk dijemput ya? Untuk surat penetapan tersangka sudah kami sampaikan kepada kita terkait mengenai pemeriksaannya lagi kapan, termasuk juga penahanannya nanti kami akan. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu saudara YJ dan saudara IA. Organisasi dari kawan-kawan BPK juga tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai pimpinan KPK ragu-ragu menetapkan tersangka sehingga buru-buru gitu, Pak? Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YJQ selaku ex Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf khusus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery, sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah kooperatif, hadir memenuhi panggilan penyidik, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan, termasuk mengembalikan barang bukti, kemudian disita, diantaranya dalam bentuk sejumlah uang. Yang kedua, KPK juga mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel maupun asosiasi untuk kemudian juga bisa kooperatif termasuk dalam hal pengembalian uang-uang yang diberikan
juga terkait dari konstruksi perkara ini. Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, yaitu sejumlah 20.000 yang seharusnya untuk menutup panjangnya antrian di penyelenggaraan haji reguler, kemudian dilakukan diskresi oleh Kementerian Agama, dibagi menjadi 50%, 50%, sehingga penyelenggaraan haji reguler mendapatkan slot seperti itu dan penyelenggaraan haji khusus mendapatkan slot seperti itu di rata. Yang kemudian dari diskresi yang bertentangan dengan undang-undang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara.